Halo semua, saya Hadi. Nah, beberapa emiten telah merilis laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2020. Saya melihat banyak diantaranya yang mengalami penurunan kinerja, bahkan emiten blue chip sekalipun. Dan juga beberapa diantaranya bahkan telah mengalami penurunan kinerja sejak triwulan kedua tahun 2020. Hal tersebut tentu tidak lepas dari penurunan ekonomi yang terjadi serempak di seluruh dunia. Oleh karena suatu hal yang tentu kita tahu apa penyebabnya. Nah, sebagai investor saham, tentu kita khawatir akan emiten-emiten yang kita pegang. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi penurunan kinerja emiten tersebut? Nah, cara menghadapinya tentu tergantung pada beberapa aspek. Apabila kinerja triwulannya masih baik, maka tentu saja itu menandakan perusahaan tersebut masih berkinerja baik sehingga saya tetap berinvestasi pada emiten tersebut. Nah, apabila emiten tersebut kinerjanya mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih bisa memberikan estimasi dividen yield yang menarik, saya akan tetap berinvestasi pada emiten tersebut. Nah, dalam analisa saya selalu mencantumkan estimasi dividen yield di masa depan dengan cara memperhatikan dan membandingkan laba bersih triwulan ketiga saat ini dengan laba bersih triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dan tentu saja hal tersebut bisa jauh berbeda dibandingkan kenyataan, karena masih ada triwulan yang berikutnya. Mengingat tahun 2020 belum berakhir, masih ada triwulan keempat tahun 2020. Apabila kinerja pada triwulan keempat tahun 2020 mengalami penurunan, maka estimasi dividen yieldnya akan semakin menurun. Dan juga bisa saja ketika kita estimasi dividen yieldnya masih menarik, ternyata di tahun berikutnya pemegang saham mayoritas dan manajemennya memutuskan untuk tidak memberikan dividen, maka kita tidak akan mendapatkan dividen. Hal tersebut sangat bisa terjadi. Seperti contohnya pada waktu ini, saya melihat ada beberapa emiten yang sebelumnya dikenal sangat loyal memberikan dividen, namun pada tahun 2020 tiba-tiba tidak memberikan dividen sama sekali. Padahal kinerjanya di tahun 2019 yang menjadi dasar pembagian dividen tahun 2020 masih sangat bagus. Namun apabila kita melakukan diversifikasi, kita tidak perlu khawatir akan perubahan keputusan yang tiba-tiba tersebut. Karena seperti saya yang menerapkan batas diversifikasi 1,5% tiap emiten, ketika satu emiten tersebut tidak memberikan dividen, maka hal tersebut tidak akan berdampak banyak pada portofolio saya. Karena masih ada emiten-emiten lain yang kemungkinan besar akan memberikan dividen. Nah, apabila estimasi dividen yieldnya di bawah 3%, saya akan mempertahankannya apabila masih memperoleh capital loss, atau menjualnya apabila saya mendapatkan capital gain. Dan saya alokasikan hasil penjualan saham tersebut untuk membeli emiten lain yang masih menarik. Dan khusus pada emiten blue chip, meskipun estimasi dividen yieldnya di bawah 3% dan saya mendapatkan capital gain, saya tidak menjual semuanya, melainkan saya hanya menurunkan batas kepemilikan emiten tersebut dalam portofolio saya. Yang biasanya dalam emiten blue chip saya menggunakan batas 5%, saya turunkan menjadi 1,5%. Karena saya turunkan persentasenya menyebabkan saya memiliki banyak lot yang lebih. Kelebihan dari lot tersebut saya jual dan saya alokasikan untuk membeli emiten lain yang masih menarik. Kenapa saya mempertahankannya? Kenapa saya lebih memilih menurunkan batas kepemilikannya ketimbang menjual semuanya? Padahal estimasi dividen yield di tahun berikutnya akan lebih kecil, karena saya percaya emiten blue chip masih memiliki prospek jangka panjang. Penurunan kinerja di tahun ini saya yakin hanya bersifat sementara.
Setelah krisis ini berakhir, saya yakin kinerjanya akan kembali seperti semula. Namun, apabila suatu emiten terus mengalami kerugian yang berakibat pada penurunan ekuitas, apabila hal tersebut membuat rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya di atas 50%, maka saya akan menjual emiten tersebut secara bertahap meskipun mengalami capital loss. Saya jual secara bertahap untuk memastikan saya tidak mengalami kerugian apabila saya menjual rugi emiten tersebut. Dalam satu hari, misalnya saya ingin menjual emiten tersebut secara rugi, maka saya harus mengimbanginya dengan keuntungan dari capital gain penjualan emiten lain ataupun dari dividen, sehingga dalam satu hari hasil penjualan tersebut menjadi impas atau bahkan mengalami keuntungan. Jadi modal saya di saham tidak berkurang. Saya jual emiten tersebut meskipun mengalami capital loss, oleh karena ketika rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya di atas 50%, maka emiten tersebut akan sangat berisiko mengalami pailit yang menyebabkan emiten tersebut akan disuspensi. Ketika emiten tersebut mengalami suspensi karena gagal bayar utang jangka panjangnya, maka saya anggap emiten tersebut telah lenyap dari portofolio saya, karena kecil kemungkinan suspensi tersebut akan dibuka kembali. Dan pelajaran dari kejadian penurunan kinerja banyak emiten akibat penurunan ekonomi ini menyebabkan saya semakin suka dengan metode diversifikasi secara sangat luas. Pada kebanyakan emiten, saya hanya membatasi kepemilikan saya hanya 1,5% dari total portofolio saya setiap emitennya, sehingga apapun yang terjadi pada suatu emiten maka tidak akan berdampak banyak terhadap portofolio saya. Saya juga bisa mengurangi risikonya secara bertahap, karena sering waktu saya terus melakukan deposit dan kapital saya terus mengalami peningkatan akibat keuntungan bersih yang saya dapat dari capital gain maupun dividen. Sehingga hanya dengan mendiamkan saja emiten tersebut, porsinya dibandingkan dengan portofolio saya akan semakin berkurang dari waktu ke waktu, karena saya hanya fokus membeli emiten-emiten yang masih berkinerja baik. Diversifikasi penting bukan karena kita tidak peduli atau tidak paham dengan emiten tersebut, melainkan kita tidak tahu akan masa depan. Siapa yang menyangka akan terjadi penurunan kinerja pada banyak emiten, bahkan emiten blue chip yang kita anggap tidak akan mengalami penurunan kinerja sama sekali dan kebal terhadap krisis ekonomi. Jadi diversifikasi mengurangi risiko tersebut.